Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, video kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang kesuksesan Abdurrahman bin Auf yang memiliki kekayaan yang jika dikonversi dengan mata uang sekarang senilai 72.000 triliun rupiah. Sebelum lanjut, luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kedermawanan dan keberaniannya. Ia lahir tahun 581 Masehi dan termasuk dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Ia masuk Islam pada tahun 614 Masehi. Saat itu usianya masih cukup muda, yakni umur 31 tahun. Kendati masih muda, sumbangsinya pada perjuangan Islam dan dakwah Rasulullah SAW cukup besar. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang pertama kali menerima Islam. Ia bersedia meninggalkan harta benda dan keluarganya demi mengikuti Rasulullah SAW. Salah satu kisah yang menunjukkan kedermawanan Abdurrahman bin Auf adalah ketika ia bersedekah dengan setengah hartanya, yaitu 4.000 dinar. Tidak lama kemudian ia bersedekah lagi dengan 40.000 dinar. Selanjutnya ia bersedekah lagi dengan 40.000 dinar. Tidak hanya itu, ia juga menyedekahkan 500 kuda untuk keperluan transportasi, kemudian menambahkan 500 unta untuk berperang di jalan Allah. Kebanyakan harta yang dimiliki Abdurrahman bin Auf berasal dari perdagangan. Abdurrahman meninggalkan banyak harta setelah meninggal dunia, termasuk emas yang dipotong-potong dengan kapak sehingga membuat tangan orang-orang menjadi lelah. Emas yang sangat banyak itu ia bagikan ke masyarakat yang sangat luas. Dalam riwayat, dikatakan untuk membagi emas itu harus dipotong dengan kapak, agar bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang. Sumber harta Abdurrahman seperti yang telah disebutkan berasal dari peternakan dan perdagangan yang ia miliki. Ia memiliki 1.000 unta, 100 kuda, dan 3.000 domba yang digembalakan di Baki. Ini menunjukkan ia memiliki sejumlah besar hewan ternak yang diurus dan dipelihara untuk mendapatkan keuntungan. Peternakan seperti ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, terutama dalam budaya Arab dan lingkungannya, di mana peternakan adalah mata pencarian utama atau sumber utama harta. Meskipun Abdurrahman bin Auf telah menjadi miliarder dan memiliki kekayaan yang luar biasa, dia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Setelah hijrah ke Madinah, ia terkenal karena bersedekah secara besar-besaran dengan murah hati. Ia berikan harta benda dan sumber daya kepada umat Islam yang membutuhkan. Kendati memiliki harta yang berlimpah, namun ada kekhawatiran yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia khawatir dengan hartanya yang menumpuk akan membuatnya masuk surga lebih lama. Kekhawatiran itu muncul setelah Abdurrahman bin Auf mendengar perkataan Rasulullah SAW, "Ya Abdurrahman bin Auf, nanti engkau masuk surga dalam keadaan yang tertatih-tatih. Yang lain kencang, kamu tertatih-tatih," kata Rasulullah SAW. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Duniamu hartanya kebanyakan." Sejak saat itu, Abdurrahman bin Auf berusaha untuk menghabiskan hartanya. Beliau pun berpikir keras bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin, supaya dapat memasuki surga lebih awal. Suatu hari, ketika perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk, sehingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang belum busuk. Semua sahabat bersyukur, karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku, tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat sangat gembira, karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf, ia teramat senang, dan ia berharap akan jatuh miskin. Namun, tiba-tiba ada seorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Ia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya, utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan kelimpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Saat Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dari Mekah, beliau sedikit pun tidak membawa bekal kecuali pakaian yang dipakai di tubuhnya, karena seluruh harta bendanya yang di Mekah ditinggalkan begitu saja. Saat itu Abdurrahman bin Auf adalah hartawan di Mekah.
Menurut riwayat, saat itu kaum kafir melarang Abdurrahman bin Auf membawa harta bendanya apabila mau hijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah hartawan di Madinah yang berhati mulia. Bahkan beliau pun menawarkan setengah harta bendanya dan menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf perempuan di antara keluarganya untuk dijadikan istri. Abdurrahman bin Auf lalu berkata, "Semoga Allah memberkati keluargamu dan hartamu. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar." Setelah ditunjukkan keberadaan pasar, lalu Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar, berjualan akid atau sejenis makanan dari olahan susu dan minyak samin. Dari usahanya di pasar, ia berhasil mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dan menjadi lebih kaya dibandingkan saat di Makkah. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf, jika dikonversi dengan mata uang sekarang, jumlahnya sekitar 72.000 triliun. Kekayaan ini sangat luar biasa. Jika dilihat pada zaman sekarang, orang terkaya di dunia, Elon Musk, baru turun hartanya dari 3.000 triliun menjadi 2.800 triliun. Artinya, orang paling sekarang hanya memiliki 3.000 triliun. Sedangkan Abdurrahman bin Auf nilainya sebesar 72.000 triliun. Berikut ini, strategi dagang Abdurrahman bin Auf berkat ketaatannya kepada Allah. Pertama, temukan pasar dulu sebelum temukan produknya. Strategi bisnis pertama yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf adalah menemukan pasar terlebih dahulu sebelum menemukan produknya. Dengan kata lain, strategi bisnis ala Abdurrahman bin Auf ini sangat mutakhir, karena dengan menemukan pasar terlebih dahulu, produk yang dijual akan laris dengan sendirinya. Dengan kata lain, berjualan tidak berdasarkan passion atau hobi. Ia membaca peluang produk-produk apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Suka atau tidak dengan produk itu, ia harus menjual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itulah pebisnis. Tips kedua yaitu tidak menjual barang dengan cara berhutang. Artinya, Abdurrahman bin Auf selalu menjual barang dari modal yang ia miliki sendiri, dan beliau tidak pernah berhutang untuk menjual produk yang ada pada bisnisnya. Ketiga, hanya menjual produk yang berkualitas. Dengan menjual produk yang berkualitas akan memuaskan hati konsumen, sehingga pembeli akan kembali lagi ke toko penjual barang tersebut. Tips keempat yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dalam menjalankan bisnisnya yaitu tidak mengambil keuntungan yang sangat besar. Dengan kata lain, keuntungan yang didapat dari setiap produk yang dijual tidak terlalu besar. Kelima, menjadi pemimpin atau pengusaha yang terpercaya. Jujur adalah salah satu dalam kesuksesan berbisnis. Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai pebisnis yang jujur, sehingga ia dipercaya oleh banyak orang. Keenam, membangun sistem bisnis. Abdurrahman bin Auf juga membangun sistem dalam berbisnis untuk memudahkan dalam menjalankan bisnisnya. Ketujuh, melakukan sedekah dalam menjalankan bisnisnya. Abdurrahman bin Auf sangat kental bersedekah. Sedekah tidak membuat hartanya berkurang. Dan yang terakhir, kedelapan, menerapkan sistem keyakinan atau belief system. Berdasarkan geografi saat itu, kota Mekah dan Madinah banyak membutuhkan kebutuhan pokok dibandingkan dengan pertanian. Maka dari itu, dengan keyakinannya, Abdurrahman bin Auf memulai bisnis kebutuhan pokok. Dan yang paling penting, apapun usahanya, niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berserah diri dan bersyukur kepada Allah. Ketika Abdurrahman bin Auf akan wafat, beliau menangis. Tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena ia wafat dalam keadaan kaya raya. Sesungguhnya aku takut bila aku menjadi seseorang yang dipercepat kebaikannya di dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyak hartaku. Tutur Abdurrahman bin Auf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.